Ini terang. Kalau misalnya alif sudah ada tanda fathah. Itu alif. Ini kan ada di fathahnya, jadi tidak bisa dibilang alif. Dazara. Pakai apa sana? Dazara. Sama saja baca sudah. Dazara. Ba sama Jasa. Jasa. Ini ba, ini alif. Sama saja Fa, baca fa. tanda fathah. Sa. Sa. Sama saja baca sudah. Dengar deh. Sa. Ada sudah ini nomor 1 begini. Sa. Dengar deh. Sa. 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 Baca semua. Sa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, ibu-ibu mau berkumpul yang bertujuan untuk mencari amal bekal, belajar Quran, belajar Islam dengan niat berbekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan orang hadir di sini termasuk bagian daripada pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat dan juga para ulama kita sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu ini mulai pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajiannya apa namanya Ibu Haji? Nama pengajian Di sini. Bisa berubah. Maksudnya juga Raudatul Jannah. Raudatul Jannah. Oke. Raudatul Jannah ya. Raudatul Jannah. Ya, taman surga. Yang begitu ya. Namanya juga keren. Jadi bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, program kita memang adalah ini adalah dari PMBN, dari Pemda yang memang diutus untuk memberikan tausiah di setiap kecamatan ya. Saya tugasnya di Kecamatan Gade Timur Tengah ya. Timur Tengah itu ada 30 kecamatan dan teman-teman yang lain juga aktif seperti biasa sama juga dengan saya. Tujuan saya tuh di sini adalah berikan penyuluh dan tausiah, kemudian menghidupkan lagi betul-betul lestari yang mungkin tadinya orang sudah kumpul, dia biasanya kira-kira mau kesibukan masing-masing, jadi berbeda ya. Kesibukan apapun orang dalam urusan dunia ini, tetap juga jangan lupa betul punya oleh-oleh sedikit ada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. So tentunya untuk pulang ini kan banyak kain kafan, kemudian yang punya amal yang perlu tinggalkan. Setelah itu yang temani orang itu adalah orang punya amal sendiri dalam kubur. Jadi seluruh sahabat yang kesibukan, jangan lupa orang punya amal berkah ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah saya memberikan materi tentang masalah akidah, masalah tauhid ya. Akidah ini sangat penting
yaitu iman orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja orang ini sudah terlahir, sudah Islam, sudah ya, sudah tahu Allah, tapi untuk memantapkan ketemu keimanan agar orang percaya dengan Quran itu betul-betul percaya adanya Allah, ini kita bahas ya. Jangan sampai ibu-ibu nanti ketika ditanya nanti mengenai Islam, yakin adanya Allah? Ada. Buktikan Allah itu ada di mana? Ya kan? Itu juga pertanyaan-pertanyaan sehingga kadang-kadang menggoyang betul punya keimanan ya. Ada di tempat-tempat yang lain itu dimurtadkan gara-gara pemahaman tentang Islamnya tidak terlalu kuat ya, sehingga digoda-goda imannya bolak-balik, terpaksa meninggalkan agamanya lalu ikut agama yang lain gara-gara iman tadi bengkok, tidak kuat. Oleh karena itu pembahasan ini adalah pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bahas dulu, nanti setelah itu baru kita mengaji. Pembahasan pertama ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muslimu yu'minuna billahi ta'ala bima'na annahu yusaddiqu biwujudi rabbi tabarak wa ta'ala. Tentu orang Islam itu, laki dan perempuan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna atau dengan tujuan bahwasanya seorang muslim itu meyakini benar-benar adanya Rabb, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu azza wa jalla fatirus samawati wal ardh. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah juga mengetahui perkara yang gaib ya. Allah itu mengetahui perkara yang gaib. Kejadian ada pun Allah sudah tahu, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Orang yang tak pernah tahu. Kemudian Allah juga mengetahui perkara yang tampak ya, yang tersembunyi dan yang tampak itu Allah juga tahu di situ. Rabbu kulli syai'in wa malikuhu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rabb yang memiliki segala sesuatu, dan Allah yang memiliki segala sesuatu, dan tidak ada Tuhan yang lain illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala rabba ghairuhu, dan tidak ada Rabb yang lain ya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu jalla wa ala mausubbul kamal ya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah disifatkan dengan segala bentuk kesempurnaan, munazzahun 'ani kulli nuqsan. Allah itu dimuliakan dari segala bentuk namanya kekurangan ya. Jadi Allah itu betul memuliakan dia, dan Allah itu memiliki sifat sempurna ya. Jadi kalau mau ada baca tentang Asmaul Husna, itu nanti kita bahas di sini. Apa saja Asmaul Husna ya. Ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala keterkaitan dengan Allah itu memiliki segala kesempurnaan, Allah itu dimuliakan dari segala bentuk kekurangan. Ini adalah merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ada dunia ini ya, sebelum ada ciptaan dunia ini Allah sudah lengkap, Allah sudah sempurna. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu harus dengan petunjuk Quran. Jadi kalau ibu-ibu baca Quran, nah itu tolong kajinya di sini. Ya, tolong kaji. Saya kepingin ibu-ibu artinya gini, baca Quran tapi memahami makna, memahami dia punya, mengerti apa yang kita baca tadi, ya. Mengerti apa yang kita baca tadi, sehingga kita bisa mengaplikasikan atau orang itu mentadabbur, menghayati apa yang kita baca, sehingga orang itu menjadi hamba-hamba yang terdiri di dunia ini menjadi hamba yang saleh dan salehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu adalah keterkaitan dengan supaya orang bisa mengetahui adanya Allah. Semoga ibu-ibu dulu. Kalau Allah itu kira-kira itu terus orang tahu Allah itu ada di mana? Coba, apakah Allah itu di mana? Ini kita mau uji ketemu keimanan ini. Supaya orang sama, kita pun cara berpikir itu bahwa Allah itu sesuai dengan Quran. Ya. Allah itu di mana? Coba dulu. Coba lihat. Allah itu di mana? Mau dicantik sekali gini. Coba. Allah itu di mana? Coba. Supaya kalian tahu. Jadi ini adalah ini ya. Allah di mana?
Jadi saya akan tetap kasih petunjuk ini ya, supaya ibu tahu diferensialnya. Bisa kasih ya? Yang pertama itu adalah wa ikhbaru ta'ala bin nafsi an wujudi. Allah sendiri mengabarkan dia punya diri, dan Allah juga mengabarkan tentang dia punya maha kuasa. Allah mengabarkan tentang dia punya ciptaan, dan Allah juga mengabarkan tentang dia punya nama-nama dan sifat-sifatnya ya. Dalam batas itu nanti ibu bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 54 ya. 54 di situ saya akan sampaikan bahwa Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Bahwa Allah itu, Allah bilang sini, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ini, ibu harus tahu bahwa Allah ciptakan bumi dan dunia ini cuma 6 hari saja. Kenapa 6 hari? Kayak ini, karena Quran bilang begitu, 6 hari. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari atau 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah itu beristiwa di atas arsy. Makanya kalau orang itu kan berdoa kita lihat ke atas karena arsy ya. Jadi di dalam agama orang itu akidah tauhid itu, kalau boleh itu orang Islam itu mengikuti ajaran-ajaran yang lain dan mengatakan Allah itu di mana-mana, tak boleh. Karena Allah tak boleh di mana-mana, berarti Allah itu boleh, Allah di WC ada, Allah di pantai ada, Allah di sapu-sapu tak boleh. Maka dengan tadi Allah itu dimuliakan, Allah itu disifatkan ya, lengkap dari segala bentuk kekurangan. Jadi Allah itu di atas arsy, ya. Surat Al-A'raf ayat 54 ya. Itu Allah kita kembali selama 6 hari, kemudian Allah juga beristiwa di atas arsy. Kemudian itu Allah menentukan, Allah bilang di sini, istawa 'alal arsy yughsil lailan nahar yatlubu hafifan. Allah di atas arsy, lalu Allah juga punya kuasa menentukan malam dan siang yang cepat. Terbayangkan kita itu. Ini sebabnya semua maghrib malam lagi. Kumur makin hari makin tambah, makin hari atau sedikit lain. Ya, itu punya kuasa Allah ya. Allah cuma yang kuasa ya. Nah, Allah berciptakan dulu tadi berapa hari? 6 hari. Kalau ditanya Islam, coba tanya ya. Islam Allah cari berapa hari? 6 hari. Buktinya surah Al-A'raf ayat 54. Allah di mana? Di arsy. Buktikan ya. Surat Al-A'raf ayat 54. Baik. Lalu Allah sendiri sambung lagi di ayat berikutnya, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharat bi amrihi. Allah pencipta langit dan pencipta matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan bintang-bintang, yang semua itu diatur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu bisa mampu kuasa mau datangkan bulan terbit dari, misalkan matahari mau terbit dari barat duluan. Tidak mungkin ya. Allah sudah tentukan di situ. Nanti hari kiamat baru mungkin. Kemudian tadi ini matahari terbit dari barat, hari itu sudah kiamat itu. Ya? Jadi matahari terbit dari barat, ya Allah terbit itu mengaji terlambat. Matahari terbit barat sudah selesai. Tidak ada lagi mau beramal dengan uang sebenarnya pun. Malaikat bilang, sudah lambat, kasihan belum, sudah selesai. Dan sudah selesai. Ini kesempatan ini, ya. Sebelum matahari terbit itu kumpul-kumpul begini, ya. Mau ngaji, saling menasihati untuk Islam ya. Yang berikutnya itu adalah Allah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Allah memerintahkan dengan dia punya perintah. Kata Allah, ala lahu khalqu wal amru. Ingatlah, Allah itu pencipta dan Allah mengatur segala urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Yang kedua, buktinya bahwa Allah itu ada, ya. Buktinya Allah itu ada, itu bisa dilihat dalam surah Al-Qasas ayat 30. Kalau ibadah nanti mengaji darah surah Al-Qasas 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, ya. Hanya Allah memanggil Nabi Musa. Allah memanggil Nabi Musa itu di sebuah lembah yang suci. Allah bilang begini, ya. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Rabb semesta alam. Itu jawaban Nabi Musa, ya. Itu Allah panggil. Jadi kalau orang itu tersama juga dengan para nabi. Yang Allah panggil itu hanya para nabi. Kalau orang itu tak bisa, ya. Itu kebusuhan buat para nabi. Yang mendengarkan ayat begini terbentuk dari ilmu. Kalau mau cari Allah dari mana? Tak bisa ya. Hanya Allah sendiri. Allah sesuatunya yang panggil para nabi ya.
Allah bilang, ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Rabb semesta alam. Itu surah Al-Qasas ayat 30. Ya. Kemudian dalam surah Taha ayat 14, Allah bilang begini, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan ya, melainkan Allah, illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali aku, fa'buduni. Maka beribadahlah kepada aku wa aqimus sholata li dzikri. Lalu dirikanlah ibadah untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus perintah di sini, ibu setelah baca Quran, setelah ibadah, sholat, ya. Baca Quran, setelah itu sholat. Kalau cara baca Quran, itu nanti Allah sindir pada orang, ya. Baca Quran, Allah bilang begini, kaburan tamah indah Allah akan ulu ramalan membaru. Allah benci kepada orang baca Quran, baru dia tidak mengamalkan Quran. Itu Allah benci, ya. Yang tentang surah As-Saff itu, Allah mengatakan kaburan tamah indah Allah akan ulu ramalan membaru. Allah benci seorang hamba yang dia mengatakan Al-Quran itu baik, baru dia tidak melaksanakan sholat misalkan, itu Allah benci di situ. Yang berikutnya, ya, yang disampaikan tadi surah Al-A'raf ayat 50 berapa tadi? 54, Allah juga ada di istiwa, Allah ditanggung 6 hari. Kemudian dengan surah Al-Qasas yang Allah menyebutkan bahwa Allah meminta Nabi Musa bahwa Allah membuktikan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb semesta alam. Surah Taha itu juga Allah memberitahukan, Allah suka di sini. Jadi kalau ibu baca Quran ada kalimat innani itu Allah bersumpah, ya. Kalau mungkin bahasa di sini betul ini sudah wafil tanana, begitulah. Kalau Allah di sini menggunakan kalimat inna, ketika ada bahasa Arab itu sungguh-sungguh, ya. Allah itu adalah satu-satunya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku, lidzikri, ya, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni wa aqimus sholata lidzikri. Ya, beribadah kepadaku, mendirikan sholat untuk mengingat. Jadi tujuan daripada sholat itu dulu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang tak sholat nanti suatu ketika berkurang baca Quran lagi. Setelah nanti dia di padang akhirat nanti itu yang pertama kali apa? Yang pertama kali dihisab itu ketemu apa? Amalan sholat. Tolong infak, tolong baca Quran rajin, tolong itu misalkan apa namanya? Puasa rajin, haji kuat dan sebagainya. Tapi sholat harus tinggalkan, selama-lamanya, maka tidak akan diterima untuk punya amal ibadah. Kalau sholat diterima, baru yang lain itu diterima. Itu kalau dalam ajaran orang begitu. Gitu. Kalau orang sholat tak ada, itu yakin sudah itu ditolak, ya, ditolak. Tak bisa lagi. Yang berikutnya, begitu pula di dalam Quran, ya, Allah sendiri menyebutkan di dalam dirinya, Allah mengagungkan dirinya, Allah membesarkan diri dan nama-namanya. Jadi dalam surah Al-Quran itu ada sifat-sifat Allah. Di sini adalah surah Al-Hasyr ayat 22, 23, 24. Allah bilang begini, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang Allah mengetahui perkara yang gaib, mengetahui perkara yang tampak. Dialah Ar-Rahmanur Rahim. Ada sifat-sifat Allah itu, ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Nah, di situ, ya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Malikul Quddus, Maha Suci Allah, Maha Keselamatan, Maha Pemeliharaan, ya, Maha Tentram, Maha Al-Aziz, ya, yang Maha Kuasa, Al-Jabbar, yang Maha Perkasa, Al-Mutakabbir, yang Maha Besar, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha Suci Allah dari apa-apa yang orang musyrik itu persekutukan. Orang musyrik, tahu nggak orang musyrik? Apa itu musyrik itu? Ada Islam, ada musyrik. Musyrik itu orang harus menyembah kepada Allah, orang pula itu minta di batu, ya, batu, tak boleh. Atau minta di leluhur tak boleh, ya, tak boleh. Kemudian Allah mengatakan juga dalam ayat berikutnya, Allah bilang begini, Huwallahu al-khaliqul bari al-musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, ya, Allah yang menciptakan, yang membentuk, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Maha Suci Allah, apa-apa yang ada langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ya. Allah itu Maha Suci,
apa-apa yang di langit ya, di bumi, dan dialah yang memperkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah telah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Jadi kita bisa berdoa di sholat, ya Rahman, ya Razak. Kalau kita minta rezeki, kita minta kepada Allah ya Razak, ya pemberi rezeki ya, atau ya Al-Muhaimin ya, yang maha pemeliharaan ya. Kita minta lagi kepada Allah, ya Al-Fatha, yang memberikan kemenangan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama itu, insya Allah Allah bisa mengabulkan ketentuan permohonan. Yang berikutnya, di dalam surah yang lain, surah Al-Fatihah itu juga kita sering baca, itu Allah membuktikan bahwa Allah punya diri sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dialah Ar-Rahmanir Rahim yang menguasai hari pembalasan. Ar-Rahman dan Rahim itu makna beda. Kalau Rahman itu memiliki makna yang luas, ya. Kalau Rahim itu makna yang bersambung. Kalau ibu tanya, kenapa orang terkena sumbang itu dapat rezeki terus? Terus sumbang terus ketemu lain, dapat rezeki begini terus. Pernah dengar itu? Pernah? Nah, karena Allah bersifat, Allah itu berhak siapa saja. Mau dia tuh Islam kah, mau dia siapa saja, Allah berhak kasih dia tinggal hidup hamba. Tapi kalau makna tentang Rahim di sini adalah kasih Allah hanya khusus bagi orang-orang beriman. Jadi kalau rajin sholat, puasa, baca Quran, Allah kasih saya kalau hanya bersifat Rahim. Kalau Rahman itu untuk seluruh makhluk, hewan, orang yang belum muslim, dia akan kasih rezeki. Kalau Rahim khusus ya. Nanti kalau orang-orang pada sholat, Allah kasih dia rezeki, terus nanti akhirat itu jelas-jelas itu dapat pahala. Dapat pahala sudah itu. Nah, kemudian saya kasih singkat saja dulu untuk terakhir ini ya. Dan berikutnya itu adalah Allah juga bilang dalam surah Al-Mu'minun, Allah bilang begini, Inna hadil ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka beribadah kepada aku. Jadi dulu itu orang ini umat yang satu, dan ajaran itu satu. Walaupun satu umat satu di sini adalah satu tauhid, satu akidah, Tuhan satu saja. Nanti disangkakan para nabi yang lain ini, nah itu orang boleh menyimpang ya. Seperti sekarang ini orang Yahudi sekarang ini karena belum bantai itu kaum muslimin di Palestina, karena ada yang itu kalau mau lagi itu meyakini Nabi Muhammad, bahkan membantai ini dan contoh itu bulan apa Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa dan contoh itu dia mencari Haikal Sulaiman, karena dia telah mengakui pokoknya Nabi itu harus adalah Nabi Sulaiman, Nabi Daud saja ya, Nabi Musa, Nabi Muhammad itu tak mau. Nah, kenapa? Karena dong itu sudah zaman dulu itu Al-Quran dia sudah berubah-ubah itu, oh ini ada berita wanita yang hilang. Supaya kenapa? Supaya dia meyakini ada Nabi terakhir ya. Nah sekarang ini orang-orang Yahudi itu begitu modelnya, dia karena mau beriman kepada Nabi terakhir, dia tetap mati-mati beriman kepada Nabi Nuh, beriman kepada Nabi Yusuf, beriman kepada Nabi Sulaiman, beriman kepada Nabi Yakub. Itu sudah terlambat, itu Nabi-Nabi itu ada Nabi zaman dulu saja. Kalau sekarang ini harus ikut aturan Nabi sekarang ini. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Siapapun agamanya harus kembali mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Jangan lagi mengikuti ajaran Nabi Musa ya. Walaupun Allah berbicara tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim dalam Quran, tapi orang itu tetap meyakini tapi syariatnya ikut Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad melengkapi tentang syariat Nabi-Nabi yang dahulu. Dipahami dulu ya? Pahami nggak? Pahami ya? Nah, kemudian terakhir Allah sendiri bilang ya, dalam surah Al-Mu'minun Allah bilang, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhan kalian maka bertakwa. Takwa di sini adalah takut kepada Allah, supaya kita itu menyembah kepada Allah, takut ya. Kemudian Allah juga membuktikan, nah ini, kalau misalkan di dunia ini ada Tuhan dua, terus sering ada Tuhan inilah. Kalau ada Tuhan di dunia ini, Allah sendiri bilang ya, Allah bilang, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Ya, andaikan kalau Tuhan itu di dunia ini ada dua, maka dunianya akan hancur. Ya, kata Allah, "Subhanallahi rabbil arsyil amma yasifun." Maksudnya Allah yang Rab Arsh dari apa-apa yang mereka sifatkan. Jadi kalau orang meyakini bahwa di dunia ada Tuhan dua, Tuhan tiga, maka dunianya akan binasa. Otomatis doa akan pukul tengkar dan bukan lagi. Dan ibu berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang perkara akidah tadi ya, dihafal ya. Allah di mana tadi? Di Arsh. Di Arsh ya. Allah tengah berapa hari? 6 hari ya.
Itu akidah kita ya. Kemudian itu Allah memanggil Nabi Musa, Allah meyakini bahwa kasih tahu dia bahwa aku adalah Rabb satu-satunya, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan dengan baca Quran. Baik, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna 'alal mujahidin Palestin. Allahumma ansurna 'alal mujahidin Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengaji lanjut. Gimana cara ini?